komunitas dan pemerintah juga satu padu lah untuk bersama-sama mengembangkan wisata yang ada di kotanya. Nah, harapan kita sih gitu ya Om Teh ya. Halo pemirsa YouTube podcast Ruang Redaksi. Perkenalkan, saya Nose Fristiani yang akan memandu podcast pada hari ini. Dan suasana podcast Ruang Redaksi hari ini agak berbeda karena kita di luar ruangan. Biasanya kita ada di indoor. Hari ini outdoor. Karena temanya tentang olahraga nih, khususnya sepeda ya. Kita akan berbincang-bincang tentang persepedaan. Dan hari ini sudah hadir bersama saya teman-teman dari komunitas Hasi Palangkaraya atau Hak Kumpul Seli Palangkaraya. Jadi saat ini sudah ada Mas Noriko bersama saya dari ketua umum Hasi. Ketua komunitas Hasi Palangkaraya. Kemudian ada saya Dwi. Ya, Om Dwi ya, atau biasa grafisnya. Oh, siap. Dengan Tante Yowan. Siap. Kemudian kita akan berbincang-bincang tentang persepedaan. Mungkin pemirsa ada yang pengen tahu banyak nih tentang sepeda lipat, khususnya kepo gitu ya. Tapi kita akan bicara dulu tentang komunitasnya. Jadi gimana nih awal terbentuknya komunitas ini? Komunitas Hasi Palangkaraya. Ya, Hasi. Boleh. Ya, selamat pagi Mbak Nose, teman-teman semua, pemirsa di YouTube juga. Ya, terima kasih udah diundang. Nah, Hasi ini sebenarnya salah satu komunitas yang sejak 2021 itu dibentuk. Nah, jadi ada founder kami itu dulu yang membentuk Hasi, Hak Kumpul Seli Palangkaraya, itu adalah Danrem 102 Panju Panjung. Waktu itu 2021 sampai 2022 Bapak Brigjen TNI Yudianto Putrajaya dan juga Om Otto Fitriadi. Jadi waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala OJK. Nah, kebetulan pada di tahun itu beliau suka bersepeda lipat. Nah, kebetulan dibentuklah sama founder dan juga sekarang beliau juga ketua Dewan Pembina Kumpul Sepeda Lipat. Gitu. Berarti pendiri utamanya ya? Ya, betul. Memang sebelumnya teman-teman pecinta sepeda lipat nih ada, Mbak. Tapi tidak ada komunitas yang mewadahi. Jadi cuma ketemu ngobrol gitu, ngobrol gitu. Kalau dari nama Hak Kumpul Seli ini sendiri ada alasan nggak kenapa memilih nama itu? Nah, iya. Jadi Hak Kumpul Seli itu, jadi kita coba memasukkan kearifan lokal. Jadi biar orang-orang juga tahu nih kita punya kekayaan dari sisi bahasa juga. Jadi Hak Kumpul itu artinya berkumpul. Hak Kumpul Seli artinya tempat di mana teman-teman sepeda lipat itu berkumpul gitu. Makanya Hak Kumpul Seli. Nah, Seli itu artinya sepeda lipat teman-teman. Ya. Jadi jangan bingung ya. Seli sepeda lipat. Sepeda lipat. Oke, kalau untuk di Palangkaraya sendiri peminatnya seperti apa? Sampai sejauh ini untuk peminat sepeda lipat sendiri banyak ya Mbak. Jadi mulai tumbuh gitu, yang dulu mungkin belum aware sama sepeda lipat. Jadi sekarang Hasi sendiri itu angka anggotanya juga sekitar 70-an orang gitu, 70-an orang. Nah, memang semenjak pandemi jadi orang lebih peduli dengan kesehatan gitu. Jadi saya rasa momentum ini sangat baiklah untuk kita tetap berolahraga, bersepeda lipat itu, dan juga dengan fun gitu. Itu untuk di Palangkaraya. Kalau untuk secara nasionalnya? Nah, kalau untuk nasional itu untuk sepeda lipat sendiri itu ada komunitas besarnya itu Mbak Nes. Jadi namanya ID Folding Bike. Nah, ID Folding Bike. Jadi di situ tuh tempat semua komunitas sepeda lipat tuh tergabung dan memang ada agenda besar. Jadi setiap tahun tuh ada namanya Jambore Sepeda Lipat Nasional. Jambore Sepeda Lipat Nasional. Itu kayak lebarannya teman-teman sepeda lipat lah. Jadi itu bisa sekitar 3.000 sampai 5.000 orang bisa hadir gitu. Nah, tahun ini akan diadakan di Malang. Tahun ini di Malang? Iya, di bulan Desember. Berarti itu seluruh pengguna sepeda lipat ya? Kadang bisa se-Indonesia dan juga mungkin bisa negara lain juga bisa hadir tuh Mbak. Oh, dari negara lain dari juga? Negara lain juga bisa hadir. Jadi dari Singapura, dari Malaysia itu biasa juga ikut hadir. Itu selalu di akhir tahun? Nggak mesti. Biasanya pokoknya dia sistemnya ada
kayak bergiliran. Oh, Jadi kira-kira oke. tuan rumah mana yang siap untuk mengadakan ini, nanti presentasi di ID Folding Bag itu. Kira-kira kesiapan seperti apa, baru kita teman-teman dari ID Folding Bag, oke, untuk tahun ini kita di Kita sana, adakan, di oh, sana. oke. Berarti kita komunikasikan dengan provinsi tertentu berarti ya di Betul. tiap tahun itu ya. Iya. Ada presentasinya jadi mereka. Persentase. Kalau di Palangkaraya sendiri berarti rutinitas untuk goesnya itu frekuensinya berapa kali biasanya? Ya. Kalau untuk rutinitas goes itu kita usahain seminggu itu 2 kali. Itu di Rabu malam dan di Sabtu pagi. Paling ini kita harus beraktivitas di satu hari sekali. Seminggu sekali. sorry. Seminggu Ya, sekali itu Sabtu pasti. pagi. Sabtu pagi. Di Bundaran Besar kita memilih tikum di, ya. tikumnya di Bundaran Besar. Kita memilih di hari Sabtu karena kita pikir bahwa di Sabtu itu adalah weekend. Weekend, teman-teman. iya. Nanti di minggunya bisa istirahat barengan keluarga. Oh, oke. Sedangkan di weekdays-nya di Rabu malam. Rabu Ya. malam. Kemudian eventnya selain yang Jambore tadi, ada event-event lain kah? Jadi kalau Jambore itu yang tahunan ya, berarti ada event lain mungkin? Untuk event kita mengusahakan teman-teman Hasi sebulan 2 bulan sekali paling nggak itu kita ada bikin event bertujuan untuk ekoturism. Jadi kita sport tourism Sport tourism. Jadi kita mengusahakan, kita mengupayakan supaya kita menggunakan wisata-wisata di Palangkaraya lebih tepatnya dengan bersepeda. Dengan Kita bersepeda. mengunjungi Ya, tempat wisata dengan mengunjungi tempat wisata dengan bersepeda. Di situ Oke. kita bisa mengeksplor, entah itu dari segi keindahan alamnya atau dari segi makanannya. Berarti Iya. bukan hanya dapat sehatnya tapi dapat Betul. senangnya juga karena Betul. ini bisa dibilang olahraga rekreasi ya. Iya. Jadi olahraganya nggak biasanya kalau kita olahraga tuh karena dipaksa terus Iya. sedih ya, capek. Sedih, benar. Ini kayaknya lebih fun gitu. Iya. Betul. Jadi memang harus senang dulu kan, Mbak. Iya, Ah, betul. Diawali dengan niat senang, Niat senang. diakhiri dengan bahagia. Oke. Ketemu teman-teman banyak dari Itu dia. dari lintas provinsi. Iya, lintas provinsi. Lintas provinsi. Ah, Kemudian kalau ini bisa dibilang hobi mahal nggak sih sebenarnya? Kayaknya kalau mau join sini, wah harus punya sepeda lipat tuh kayaknya yang harganya berapa gitu ya? Iya. Itu bisa dibilang Gimana tuh, gitu Teh? atau gimana? Kalau seperti itu enggak juga ya, karena kan sepeda lipat ini banyak macamnya, banyak mereknya juga, jadi nggak harus yang dengan tergantung kita punya kondisi keuangan apa, kita bisa beli yang merek apa, nggak apa-apa. Yang penting kan kita mau goes bersama gitu loh, karena kan yang penting itu sebetulnya sepeda itu kita cari sehatnya, Cari kemudian sehat. cari senangnya, bahagianya. Jadi mau merek apapun juga, ayo gabung sama kita nggak masalah. Iya. Karena kan kalau namanya berkumpul itu kita yang penting kita bisa sepedaan bareng. Jadi nggak mesti yang sepeda mahal atau apa. Nah, berarti pemirsa, misalkan ada yang mau join nih di komunitas Hasi Palangkaraya ini nggak harus yang punya sepeda mahal Nggak, ya, nggak harus, boleh. Mbak. Yang Iya. penting sesuai ininya aja, Iya. Sesuai budget lah. sesuai Iya. budget aja. Nanya-nanya dulu nggak boleh? Iya. Nggak apa-apa. Nanya-nanya juga Kita boleh. Sebelum memastikan mau beli sepeda lipat apa atau mau pengen punya sepeda lipat seperti apa, Mm-mm. kita sharing dulu bisa. Iya. Mas aku nih pengen sepedaan, gini-gini kira-kira sepeda seperti apa ya yang bagusnya. Iya. Nanti kita sesuaikan, misalnya. Sesuaikan Oke, kita mau apa. budget seperti apa? Dan berarti kita nggak mematok budget ya, Mbak ya. Iya. Jadi kekuatannya seperti apa, pengennya seperti apa. Gitu. Kalau untuk harga nih, kita ngomongin harga deh. Kalau tadi kan mungkin ada yang takut, Ya. ini kalau join ntar mahal deh biayanya berapa ya? Iya. Gitu. Atau mungkin yang paling murah berapa, terus yang paling tinggi berapa? Iya, jadi kalau untuk punya sepeda lipat, nah kebetulan juga saya sendiri dulu pernah beli di harga 3 juta, Pak. Dan itu sudah proper gitu buat goes dalam kota tuh udah proper banget gitu. Nah, Oke. nanti kalau berikutnya mungkin nanti ketemu teman-teman pengen upgrade itu ya tergantung masing-masing kan ya manusia ya. Gitu, tergantung kebutuhannya gitu. Oh, iya. Berarti nggak harus ya itu tadi ya, nggak harus yang mahal Enggak, atau gimana. enggak. Yang penting Iya. niatnya dulu deh. Niatnya gitu. dulu, betul. Kalau ada niat pasti ada jalan lah. Gitu. Untuk perawatannya sendiri, Kalau untuk perawatan juga terbilang mudah ya, Mbak. Pokoknya setiap kali kita mau sepedaan ataupun sesudah, jadi kita cukup membersihkan, kemudian ngelihat rantai apakah cukup udah dilumasi, kemudian sepeda lipat ini mungkin spesifik perbedaannya adalah dia menggunakan lipatan. Ya. Nah, Oke. jadi mungkin Di lipatan lipatannya itu itu yang yang kita harus kita bersihkan. bersihkan. Itu. Kalau Fungsinya sepeda itu. ya, kalau sepeda umum kan
mungkin nggak ada lipatan Mbak, jadi dibersihkan udah selesai gitu aja. Nah tapi kalau sepeda lipat ini untuk lipatannya kita perlu attention khusus lah gitu, jadi kita bersihkan. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol santai, boleh sambil Oke, dinikmati Siap. saja. Silakan. Iya. Kalau akhir-akhir ini kita tahu kan ada tren lari juga, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk eksis dan memperlihatkan kecepatan larinya. Apakah itu juga ada trennya di anak sepeda lah gitu? Untuk tren seperti itu masing-masing punya pandangan sendiri ya. Dari beberapa teman kita juga ada yang dalam artian aku udah berapa ratus kilometer nih untuk goesnya, aku udah menempuh jarak berapa kilometer nih untuk goes hari ini. Itu tetap ada seperti itu namanya di komunitas seperti itu. Ada. Tapi kita mengupayakan supaya ya kita pengen merangkul orang-orang yang hobi sepeda atau yang punya sepeda lipat supaya tidak memandang itu sebagai halangan untuk pengen bersepeda. Betul. Iya, betul. Kalau saya tambahkan sedikit Ya, boleh. Kalau tren itu kan gini Mbak, mungkin tren itu kadang bisa naik, kadang bisa turun. Nah, jadi kita di keluarga besar Hasi ini sebenarnya ada misi juga selain berolahraga. Jadi kita coba untuk berolahraga dan berwisata. Jadi kita punya mimpi Mbak, teman-teman keluarga besar Hasi ini juga mengenalkan potensi wisata yang ada di Palangkaraya dan juga di Kalimantan Tengah. Gitu. Jadi kalau cerita sedikit, kemarin kita ada event Hasi Folding Bike Camp. Jadi Hasi Folding Bike Camp itu kita bersepeda ke kawasan wisata di Tangkiling, kita ngecamp di situ. Kemudian setelah ngecamp besok paginya kita ke hutan wisata Nyaru Menteng Berkah. Nah, ya mungkin sekarang masyarakat belum tahu gitu, belum familiar bahwa di Nyaru Menteng itu sedang dibuat kawasan wisata. Nah, jadi kita kemarin ke sana, kemudian menyusuri titian kayu, kemudian ngeliatin suasana alam, dan menurut saya itu satu potensi yang Palangka miliki gitu. Dan kalau bukan kita komunitas ataupun kita yang tinggal di sini, siapa lagi yang mengekspos gitu wisata alamnya. Alam. Nah, mungkin kalau pemirsa selama ini berpikir orang-orang yang naik sepeda lipat cuma di kota aja, ini sampai ke arah Tangkiling sana loh. Betul. Masuk ke dalam berarti bisa gitu. Bisa. Ya. Sepeda lipat bisa digunakan di lokasi yang seperti itu. Bisa. Lagi kita juga bukan mengedukasi sih, lebih tepatnya bahwa kemampuan sepeda lipat pun juga mampu untuk jarak jauh. Untuk jarak jauh pun kita juga pernah ke Banjarmasin Mbak, pakai sepeda lipat. Ke Banjarmasin dari Palangkaraya. Pemilihan sepeda lipat kita pikir lebih fleksibel, lebih efisien. Kemudian kalau misalnya ada yang hobi sepedaan tapi nggak bisa jauh-jauh, ya udah. Kita kira-kira kemampuan teman-teman seperti apa, nanti bisa di packing, dilipat. Monggo kalau misalnya mau loading atau balik kanan, silahkan. Jadi nggak dipaksa untuk ini. Tapi itu biasanya dalam event tertentu atau memang kayak ayo kita ramean yuk ke Banjar yuk gitu atau gimana? Event tertentu itu. Biasanya gitu. Terus kadang-kadang kita niat teman-teman sih pengen kita penting kalau kita bisa jauh-jauh. Kalau dari sini ke Banjarmasin berapa lama biasanya sampai? Jadi kemarin di 2023 ya. Jadi kita ada event namanya Hasi 200K. Hasi 200K. Ya, jadi kita mencoba itu Mbak, goes ke Banjarmasin, ketemu sama teman-teman Seli Banjarmasin juga Mbak. Itu kita goes sejauh 200 kilo itu dalam waktu 14 jam. Nah, 14 jam itu kita bagi menjadi 6 etape. 6 etape, apa tuh? Jadi jadi ada 4 water station. Jadi water station itu tempat kita untuk memulihkan tenaga gitu, Mbak. Jadi setiap 30 sampai 35 kilo kita berhenti, kita memulihkan tenaga. Waktu itu sekitar 10 sampai 15, makan pisang apa segala macam, istirahat gitu. Terus kemudian 35 lagi gitu. Nah, kemudian ada 2 checkpoint. Nah, checkpoint itu kita berhenti di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Oh, 2 kali checkpoint. 2 kali checkpoint. Nah, di situ kita makan berat gitu. Kemudian kita cicipi kuliner di situlah gitu. Nah, kemudian sampai di Banjarmasin, kita berangkat kemarin jam 5, terus sampainya di sana itu sekitar jam 8 gitu. Cuma ya tidak tidak diforsir, kita menikmati aja, santai aja, nikmati gitu. Betul, karena kalau bersepeda kita bisa sambil lihat-lihat suasana sekitar gitu. Betul. Ya.
Itu. Kemudian kalau untuk tips bersepeda, mungkin tips bersepeda di jalan raya ada? Mungkin Tewan sana tips bersepeda. Kalau tips bersepeda di jalan raya ya kita patuhi kembali rambu-rambu yang ada ya, karena sepeda sama juga dengan kendaraan yang lainnya, jadi kita hormati juga pengendara yang lain. Kita sepeda di jalur yang sesuai, di sebelah kiri biasanya kita untuk para pesepeda. Kemudian yang paling penting itu adalah patuhi lampu lalu lintas. Iya. Jadi ketika lampu lalu lintas itu menunjukkan tanda berhenti, kita pun ikut berhenti. Jangan kita merasa kita tidak bermesin, kita langsung nyelonong aja gitu loh. Jadi nanti akan merugikan diri sendiri juga dan orang lain lah gitu. Oke, jadi jangan mentang-mentang cuman bersepeda. Iya, yang paling penting kita sama-sama saling menghormati lah dengan kendaraan yang lain. Nah, di HSI ini sendiri juga kita tekankan kita kampanyekan keselamatan bersepeda dan kampanye bersepeda, hobi bersepeda dan keselamatan bersepeda. Oke. Gitu. Kalau untuk alasan memilih sepeda lipat itu apa? Selain mungkin tadi praktis ya, bisa dibawa kemana-mana. Mungkin ada alasan lain? Nah, kalau saya sendiri lebih fleksibel sih, Mbak. Dulu fleksibel. Memang saya sebelumnya juga belum suka sepeda lipat dulu. Nah, terus kemudian suatu ketika ada lihat, kemudian tahu sepeda lipat, apa nih sepeda kok bisa dilipat dan bisa dibawa kemana? Nah, terus akhirnya saya coba memiliki itu. Untuk sepeda pertama saya itu yaitu harga 3 juta itu, Mbak. Nah, dari situ yang berbeda adalah sensasi saat kita bisa membawa sepeda lipat kita kemana kita mau, Mbak. Misal kita keluar kota gitu, kita bisa bawa. Gitu. Jadi dia ikut serta bersama kita. Ikut serta sama kita gitu. Jadi pun misalnya kita keluar kota, misalnya ke Banjarmasin, kita bisa bawa sepeda itu, kita bisa muter-muter kota orang gitu dengan naik sepeda gitu. Kalau misalnya dengan kendaraan mungkin kita nggak bisa ngelihat sesuatu tuh karena lebih kecepatannya tinggi ya. Betul, harus fokus tuh ya. Harus fokus. Nah, kalau dengan sepeda itu yang pertama kita dapat sehatnya, kemudian kita bisa ngelihat suasana dan kita bisa makan enak juga, Mbak. Jadi itu kalori udah kebakar kan, Mbak. Nah, ada tempat kuliner, berhenti. Lagi. Makanya untuk teman-teman yang mobilitasnya tinggi, mungkin sepeda lipat disarankan. Iya, jadi kita bisa ekspor baru, kita pun juga bisa menyalurkan hobi kita. Berarti fleksibilitas tadi ya yang dipilih ya. Betul. Walaupun mungkin tidak seperti di kota-kota besar yang macet atau gimana, di Palangka juga tetap bisa jadi pilihan lah gitu ya. Betul. Ya, betul, Mbak. Kemudian tadi soal gear, mungkin kalau teman-teman tahu sepeda fiksi kan tanpa gear tuh. Nah, kalau sepeda lipat tuh ada gearnya, kita bisa atur gigi ya, Mbak ya. Jadi kalau teman-teman laki-laki atau mungkin perempuan, sekarang ada Tante Yowan bersama saya, itu tadi menjelaskan juga tentang kecepatan internal eksternal ya. Fleksibilitas untuk kalau kita nanjak atau gimana itu boleh mungkin dijelaskan sedikit. Oh iya, jadi kalau untuk teknis sepeda lipat tuh ada 2, Mbak. Jadi internal gear dan external gear. Internal gear dan external gear. Nah, memang di sepeda lipat itu juga bisa buat nanjak. Nah itu, kadang kan ada kita ngerasa, bannya kecil, bakalan capek nih gitu. Terus ada tanjakan bakalan capek juga karena bannya kecil gitu kan. Betul. Nah itu sebenarnya enggak juga gitu, Mbak. Jadi tetap bisa goes fun, tetap juga gue sehat juga, karena di sepeda lipat sendiri juga ada gear. Jadi gearnya itu ada yang 3, ada yang 6 gitu. Jadi bisa dipindah-pindah. Bisa jadi, diatur ya. Tetap diatur gitu. Tetap bisa di-upgrade juga bisa gitu. Dan untuk juga Mbak? Di sepeda lipat pun ada challenge sendiri ya. Apa tuh challenge-nya? Cara jalan nanjak itu dulu supaya mampu itu seperti apa. Nah, itu challenge sendiri buat teman-teman pesepeda lipat. Itu juga ada jarak jauh yang pasti, kalau jarak jauh kan semua sepeda pasti mampu. Tapi saat itu jalan nanjak, kira-kira sepeda lipat mampu apa enggak? Dimensi roda lebih kecil, dengan kayuhan lebih cepat, apa? Ada lombanya juga ya, Om ya. Ada lombanya. Jadi kalau teman-teman di Pulau Jawa itu ada yang namanya Bromocom, Mbak. Bromocom tuh Bromo competition. Jadi sepeda lipat naik ke Bromo, Gunung Bromo itu. Jadi sepeda lipat gitu nanjak. Cari jalur nanjak. Nah, di Kalimantan juga ada, Mbak, namanya Laksado.com. Jadi saduran dari beberapa tempat itu challenge jalan nanjak. Jalan nanjak
Iya, kalau Loksado jalannya Iya. menantang sekali Wah, untuk iya tuh, Mbak. pengguna sepeda Next time-nya lipat. kita ya. pengennya sih nanti Palangkaraya entah di mana rutenya kita nggak tahu. Iya. Masih banyak jalan datar Ini soalnya. banyak Iya. yang datang sih, Mbak. Gitu. Oh tadi kalau boleh nggak spill harga yang termahal tuh berapa sih kalau Wah. sepeda lipat? Ya, jadi apa kalau untuk spill termahal sih banyak ya pilihannya Mbak. Ada sekitar di atas 20 up itu ada. Gitu. 20 up lah itu kisarannya tergantung apa ya Mbak spesifikasinya. Apakah itu dari partsnya, Oke. kemudian jenis lipatan, kemudian ringan juga Mbak. Gitu. Mereknya juga gitu. Yang pasti rentan harganya tuh variatif gitu. Jadi bagi yang mau untuk memulai bersepeda lipat banyak sekali pilihannya gitu. Nah, oke. kalaupun masih bingung nih, kadang kan kita juga Mbak banyak teman-teman yang bingung. Iya. Jadi bisa sharing sama kita juga lewat media sosial kita juga bisa. Kita mau ambil Gitu. Pengen konsultasi. Konsultasi. Jelas sepeda apa yang cocok buat kita atau harga berapa untuk Iya. kira-kira disesuaikan sama kita. Karena Iya. mungkin untuk saya dan beberapa orang yang awam tentang sepeda lipat dengan harga yang segitu apa sih yang kok Betul. mahal itu? Iya benar Mbak. Kemudian ini kan kita suasananya menjelang pilkada nih. Ya. Itu ada tanggapan nggak dari teman-teman komunitas atau ada ini nggak komunikasi kah dari beberapa pasangan calon yang akan menuju Berlaga. iya nanti Iya, di 27 November. Itu iya, ada kalau- komunikasi nggak? Kalau sejauh ini kita nggak ada komunikasi sih Mbak, karena kita sifatnya memang HASI ini heterogen Mbak. Heterogen. Heterogen, kemudian banyak elemen masyarakat terlibat. Itu yang pasti kita selama masa pilkada ini kita ingin bahwa situasi di Kalimantan ini kondusif. Nah, salah satunya dengan merawat kebersamaan dengan komunitas. Nah, gitu. Jadi siapapun yang masuk ke HASI ataupun mensupport gerakan bersepeda ya, Om Teh bersepeda, kemudian dan juga untuk hidup sehat, kita yang pasti kita mendukung begitu. Berarti selain kata olahraga dan sehat tadi kalau untuk Mas Noriko sendiri itu apa ya? Apa yang didapatkan dari komunitas ini gitu? Yang pasti di komunitas ini kita ketemu banyak ini sih Mbak, banyak teman. Oke, pertemanan berarti Pertemanan. Jadi kita punya jaringan pertemanan lebih besar, baik itu di Kalimantan Tengah sendiri maupun di nasional Mbak. Nah, satu yang kami rasakan selama ini saat membuat event, jadi kita bisa mengenalkan ini Mbak, potensi yang ada di Palangkaraya maupun Kalimantan Tengah. Oke. Entah itu wisatanya, entah itu peluang kulinernya, peluang usahanya juga Mbak. Jadi banyak kita dipertemukan dengan orang-orang di luar yang kita nggak sebelumnya Om ya. Betul. Itu nanya ke kita nih, apa Mas yang bisa kita kolaborasikan, apa nih yang bisa kita buat gitu, apa ide-ide yang bisa kita wujudkan gitu. Nah, jadi kami merasakan betul kemarin waktu ke Jogja kita Mbak, ada event HASI Explore Jogja. Oke. Terus kemudian Jauh juga ternyata ya dari Palangkaraya. iya, ada event betul. di sana. Jadi waktu itu Mbak, kalau boleh cerita singkat, Ya, silakan. kita bawa pesan ke teman-teman komunitas sepeda lipat Jogja bahwa di Palangkaraya tuh enak juga buat goes gitu. Dan kita juga belajar untuk mengelola komunitas Mbak. Nah, jadi di sana mungkin komunitas dan pemerintah juga satu padu lah untuk bersama-sama mengembangkan wisata yang ada di kotanya. Nah, harapan kita sih gitu ya Om Teh ya. Kita Jadi juga notice dengan itu bahwa kita bisa mengembangkan suatu daerah melalui komunitas. Karena jujur aja cakupan komunitas kan lebih luas. Oh iya. Pertama lebih luas, kedua mereka tidak memandang basic, tidak memandang background. Oh, Ya. oke. Nah, itu dia tadi pemirsa. Jadi latar belakangnya tuh teman-teman beda-beda gitu ya, heterogen Betul. tadi sebutannya. Iya, betul. Jadi ada mungkin yang dari swasta, ada yang dari pemerintahan. Betul. Jadi siapapun boleh gabung di boleh sekali Mbak Nus. Ya, mungkin terakhir untuk teman-teman yang pengen gabung nih di komunitas ini, gimana caranya gitu? Jadi untuk gabung tuh cukup gampang aja Mbak. Jadi boleh follow. Jadi kita punya media sosial juga, Oke. baik itu di Instagram, TikTok, YouTube, kemudian Facebook juga ada. Jadi boleh nanya-nanya ke kita atau gimana cara yang gabung, atau mungkin nanya soal konsultasi mau beli sepeda lipat nih,
yang mana sih yang bagus buat saya Iya. gitu. Jadi langsung aja nge-DM atau juga bisa langsung datang ke sekretariat. Sekretariatnya Gitu. Iya, jadi di di Jalan Janah Jari, Mbak. Jadi Jari. ada apa namanya Huma JJ. Dari situ sekretariat kita, di situ ada story perjalanan Hasi dari berdiri sampai sekarang. Kemudian juga ada beberapa sepeda lipat ya, yang bisa dilihat dan bisa dicoba juga. Oh, oke. Bisa Jadi dicoba juga nih. kalau ada teman-teman yang tertarik nih mungkin pengen daftar, pengen join circle ya. Iya. Join circle sepeda lipat gitu. Iya, iya. Boleh, mungkin IG-nya apa namanya? Namanya Hasi Palangkaraya. Oh, cari di @hasi Palangkaraya. Palangkaraya. Kita juga mengkampanyekan soal di daerah Palangkaraya terutama. Palangkaraya itu kita kampanyekan di luar dari Palangkaraya itu dengan grafis di jersey kita. Oh iya, beberapa ini Tante pasti Yan ada udah yang seperti Iya, pakai betul. kaos 2023 ini nih. Ini adalah saat kita pakai di luar Palangkaraya, Palangkaraya. pasti banyak yang nanya, ini apa, ini di mana? ini apa. Jadi, Kodiknya. iya. Kita. Berarti saat ada perkumpulan komunitas nanti ketemu, kita sekaligus memperkenalkan Nah, ya betul. Kota Palangkaraya gitu Betul. ya. Ikonik banget ini sudah kaosnya Kaosnya. Palangkaraya banget. Sampai ini kan jersey dibuat di tahun 2003 ya Om ya. 2023. Undangan Talawang pun sudah dimasukkan di sini. Mantap, Pada mantap. saat itu. Iya, kaosnya Palangkaraya banget gitu kalau Genji bilangnya. Genji bilang betul. Oke. Nah, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman dari komunitas Hasi Palangkaraya sudah berkunjung ke Ya, kasih Mbak. ruang redaksinya Kalteng Pos. Jadi, Tunggu ikut sertaannya di Hasil. waduh, saya harus beli sepeda dulu berarti ya. Ngulik-ngulik harga Pakai dan punya Om Dwi boleh? Pengen nyoba mau di sekre ada, coba dulu kira-kira. Oh ini iya, enak nih. siap. Baik, terima kasih. Demikian tadi pemirsa ruang redaksi, saya akhiri dan sampai jumpa. Terima kasih.